Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya nih teman-teman hari ini? Oke, jadi hari ini kita masih dengan materi etika dan jurisprudensi dengan saya, Tri Wijayanti. Hari ini kita akan membahas terkait dengan pelayanan di apotek. Oke, jadi nanti teman-teman yang saat ini duduk di S1 Farmasi, setelah lulus S1 Farmasi, sudah bisa nih melakukan pelayanan di apotek. Tentunya nanti kita bahas nih sebagai apa teman-teman melakukan pelayanan di apotek. Sebelum kita membahas bagaimana pelayanan di apotek, kita masuk dulu ke definisi apotek. Apa itu apotek? Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian, tempat dilakukannya praktek kefarmasian oleh apoteker. Apotek sendiri boleh eh, dibuka oleh apoteker ataupun juga bekerja sama dengan pemilik modal. Jadi yang mengelola tetap apoteker. Pelayanan kefarmasian sendiri ini adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Adapun syarat pendirian apotek yang pertama harus melihat dari lokasinya. Kemudian bagaimana bangunannya, sarana prasarana dan perlengkapan ya, peralatan, juga syarat minimal ketenaga kerjaan. Yang pertama lokasi ya. Jadi kalau lokasi sendiri untuk apotek, pemerintah daerah ya baik itu kabupaten ataupun kota dapat mengatur persebaran apotek di wilayahnya masing-masing, tentunya dengan memperhatikan akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kefarmasian. Kemudian untuk bangunan sendiri harus memiliki fungsi keamanan, kenyamanan, dan kemudahan dalam pemberian pelayanan kepada pasien, serta memberikan perlindungan dan keselamatan bagi semua orang yang menyandang cacat, anak-anak, dan juga orang lanjut usia. Bangunan apotek ini harus bersifat permanen dan juga merupakan boleh bagian ataupun terpisah dari pusat perbelanjaan, apartemen, rumah toko, rumah kantor, rumah susun, dan juga bangunan yang sejenisnya. Untuk sarana sendiri yang harus ada tentunya harus ada tempat penerimaan resep. Ada juga pelayanan resep dan peracikan. Ini untuk produksi sediaan terbatas ya kalau di apotek. Kemudian ada penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Serta ada ruang konseling, penyimpanan sediaan farmasi dan alkes, dan juga harus ada ruangan untuk arsip. Untuk prasarananya sendiri yang harus tersedia adalah instalasi air bersih, instalasi listrik, sistem tata udara yang baik, kemudian juga sistem proteksi kebakaran. Nah, ini untuk peralatan. Alat-alat apa saja yang harus ada di apotek? Yang pertama harus ada rak obat, harus ada alat peracikan, bahan pengemas, lemari pendingin, meja, kursi, komputer, sistem pencatatan mutasi obat ya. Kemudian juga ada formulir catatan pengguna pasien, pengobatan pasien, dan juga peralatan lain sesuai dengan kebutuhan dari apotek tersebut. Kemudian juga ini yang terakhir ada ketenaga kerjaan. Tadi ada minimal tenaga kerja. Sebenarnya berapa sih jumlah tenaga kerja yang ada di apotek? Apoteker pemegang SIA. SIA itu apa ya? Coba nanti tulis di kolom komentar apa itu SIA. Dalam menyelenggarakan apotek dapat dibantu oleh apoteker lain. Dan juga tenaga teknis kefarmasian atau tenaga administrasi. Jadi apoteker di apotek itu nggak bekerja sendirian, tapi dia bekerja sama dengan apoteker pendamping ya atau apoteker lain dan juga oleh TTK. Nah, ini Anda yang berada di S1 Farmasi setelah lulus dapat bekerja di apotek. Tentunya setelah memiliki persyaratan legalitas sebagai tenaga teknis kefarmasian. Apa legalitasnya? Jadi kalau legalitasnya apoteker ini memiliki surat izin praktek sesuai dengan ketentuan. Nah, ini adalah surat izinnya ya. Jadi kalau apotek ada yang disebut dengan SIA. Sudah dijawab belum nih SIA itu apa? Kemudian untuk
SIPA itu untuk surat izin apoteker. Jadi seorang apoteker dapat bekerja atau bertanggung jawab di sebuah apotek kalau sudah memiliki SIPA, surat izin praktek apoteker. Ada juga SIP-TTK. Nah, SIP-TTK ini adalah surat izin praktek tenaga teknis kefarmasian. Jadi Anda nanti dapat memiliki SIP-TTK setelah lulus S1, tentunya setelah menempuh persyaratannya ya. Ini adalah pertanyaan yang pertama, silahkan nanti dijawab ya. Berapa lama waktu masa berlaku SIA, SIPA, dan SIP-TTK? Kemudian pertanyaan yang kedua, siapakah yang berwenang dalam mengeluarkan SIA, SIPA, dan SIP-TTK? Silakan dituliskan jawabannya, jangan lupa menuliskan nama dan juga NIM. Oke, kita lanjut lagi untuk materi selanjutnya, yaitu adalah pelayanan pelayanan di apotek. Jadi kalau untuk pelayanan di apotek sendiri kita memiliki standar. Ada yang namanya standar pelayanan farmasi di apotek. PMK-nya nomor berapa ya? Nah, ada pertanyaan lagi ternyata. Sebutkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Silakan nih kalian menulis lagi terkait dengan peraturan perundang-undangan apa saja yang kita gunakan dalam melakukan pelayanan di apotek. Oke, sudah ya? Sudah ditulis ya? Ya, tadi sudah ada 3 pertanyaan, apa itu SIA, kemudian tadi ada juga pertanyaan terkait masa berlaku dan siapa yang berhak mengeluarkan surat izin, dan yang ketiga ini adalah peraturan apa saja yang digunakan dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek. Oke, jadi untuk pelayanan di apotek itu ada 2 macam. Yang pertama pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, dan juga pelayanan farmasi klinik. Apa saja sebenarnya dari pengelolaan sediaan farmasi dan pelayanan farmasi klinik? Kita coba lihat ya. Nah, ini yang berkaitan dengan pelayanan, mulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Kemudian untuk farmasi klinisnya itu ada pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat, konseling, pelayanan kefarmasian di rumah atau home care ya. Kemudian juga PTO, pemantauan terapi obat, dan juga MESO, monitoring efek samping obat. Untuk materi yang tadi mungkin saya akan bahas secara terpisah ya. Nah, kita lihat nih untuk pekerjaan kefarmasian. Jadi, dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, pada fasilitas pelayanan kefarmasian, apoteker dapat dibantu oleh apoteker pendamping atau TTK, tenaga teknis kefarmasian. Dan dalam menjalankan praktek kefarmasian, pada fasilitas pelayanan kefarmasian, apoteker harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian. Tadi yang sudah saya minta untuk menyebutkan ya, standarnya apa saja. Kemudian penyerahan dan pelayanan obat berdasarkan resep dokter dilaksanakan oleh apoteker, kecuali dinyatakan lain, misalnya di daerah terpencil. Kemudian juga memiliki izin praktek yang masih berlaku, dan juga pekerjaan kefarmasian berkaitan dengan pelayanan farmasi. Pada fasilitas pelayanan kefarmasian wajib dicatat oleh TTK sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dan ini dalam hal apoteker dibantu oleh TTK, pelaksanaan pelayanan kefarmasian tetap dilakukan oleh apoteker dan tanggung jawabnya tetap berada di tangan apoteker. Jadi untuk teman-teman yang nantinya akan menjadi TTK tetap di bawah pengawasan oleh apoteker. Oke, saya rasa itu dulu nih untuk materi kita, pengantar materi pelayanan kefarmasian. Nanti kita akan bahas lagi secara detail di Google Meet ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sampaikan tadi. Kita kembali ke Google Meet ya. Saya tutup untuk materi pengantar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.